Kita tuh sebetulnya kalau makan mie ya kita sama aja dengan enak sih ini. Sebenarnya kalau kita makan mie, semakin banyak makan mie maka semakin kita bergantung kepada negara yang bisa menghasilkan gandum. Sedangkan kita kan nggak bisa menghasilkan gandum. Apa berarti mie instan bukan makanan lokal? Bukan makanan Indonesia. Oh, ini kebanggaan kita. Kita membanggakan brand tersebut gitu ya. Sedangkan kita tidak bisa memproduksi asal bahan pangannya gitu loh. Iya, kita mensejahterakan petani, tapi petani Amerika mungkin. Petani Ukraina mungkin kalau kita impor gandum dari sana gitu kan. Jangan terjebak di bentuk mie-nya gitu ya. Tapi apakah sumber pangan yang kita makan itu kita tahu itu asalnya dari mana gitu kan. Oke, dengan satu mekanisme mie instan hilang gitu. Tapi anak-anak muda tiba-tiba punya gerakan, oke, kita bikin mie nggak apa-apa, apakah itu mie ubi kayak mie apa. Karena yang instan sesungguhnya tidak baik. Semuanya, ini adalah segmen baru dari Orkes Podcast Warung Terminal. Yuk mampir ngobrolin soal pangan. Oke, di segmen Warung Terminal ini adalah segmen baru dan Betul. Kenapa kita buat segmen Warung Terminal ini? Kenapa? Karena sebenarnya itu isu-isu pangan itu sebenarnya harus mulai masuk ke ranah-ranah Gen Z, gitu kan, Gen Z. Cuman dikemas dengan lebih friendly dengan ngobrol-ngobrol santai. Betul. Kayak di warung kayak gini. Jadi sebenarnya kita mau sharing atau ngobrol atau belajar soal pangan, sekitarnya, iklim atau apa aja sih sebenarnya. Ya, dengan pembawaan yang lebih fun juga ya, biar Betul. bisa masuk ke anak-anak muda gitu. Iya. Sebelum itu tapi di segmen Warung Terminal ini bagian dari Orkes atau obrolan via podcast nantinya bakal di-share juga di beberapa sosial media dari KRKP yang ada di sini. Benar. Jadi untuk di YouTube jangan lupa kalian subscribe, nyalakan notifikasinya dan juga beli reaction atau komentar. Betul. Oke, kali ini di segmen yang pertama ini kita akan bahas soal nasi versus mie instan. Oke, karena di sini kita sebenarnya ya otaknya rada kosong juga ya kita hal itu. Gen Z kozong juga gitu karena seperti Gen Z pada umumnya yaitu cewek-cewek kozong, makanya kita mau memanggil sesepuh atau yang expert luar biasa yang bisa memberikan apa? Memberikan edukasi mengenai gimana sih sebenarnya lebih baik nasi atau mie sih sekarang ini gitu kan. Jadi mari kita panggil aja nih si sang ilmu padi menyala abangku. Yeay. Sini mampir. Iki Mas bagi-bagi loh Mas. Iki Mas. Oh. Mie nggih. Ini di terminal ya? Gua nggak kebagian mic ya. Ini. Udah, apa? Mana mic-nya? Maaf ya nanti kalau misalnya ada suara telolet dari bis yang lewat. Oke. Ini Mas baru pulang nih, mudik. Baru mau berangkat, Mbak. Oh, baru mau berangkat terus? Iya, mau berangkat rencananya ke Wonosobo. Wonosobo itu Jawa Utara. Jawa Tengah, Mbak. Jawa Tengah. Mau ngapain, Mas? Beli ya, beras? di sana mau ngeliat kentang kan ya, Mbak. Kenapa diliatin? Ada apa dengan kentang? Aduh, ini Mbak, ini aku mampir di warung. Iya. Sebenarnya lapar sih. Lapar, tapi menunya dong, keluarin Kak. Ini menunya Mas. Ini menunya? Iya, tapi pelan-pelan, bentar.
gimana? Begini. Oh. Jangan diputer mas. Jangan diputer mas. Itu menunya mas. Iya, Itu menunya. Itu muncul sendiri mas. Tinggal di swipe. Kita di sini menyediakan Konsepnya kayak franchise sebelah ya. Iya. Franchise sebelah gitu. Tapi di Nah, sini tahu. di sini Ini kita, tablet ya, Mak? Iya. Kebetulan tablet. tapi kita nggak menyediakan ini mie instan mas. Oh, nggak menyediakan mie instan. Ora. Iya. Oke. Kenapa? Karena Karena- itu nanti akan kita cari tahu jawabannya ya. Iya. Selama kita ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi aku sebetulnya nggak pengen mie instan, cuman pengen minum kopi sama makan snack ini boleh nggak? Boleh. Itu udah sampai keriput. Oh, sampai keriput ya? Dari tadi pagi belum ada yang datang ke warung kami. Iya. Kita baru buka hari ini ya bu ya. Udah kena asap, macem-macem ya? Iya, udah kena bis segala macam. Sampai keriput tadi kayak apa ban dalam ya? Ya Allah, astagfirullah. Cukup. Oke, Jadi saya mau makan kopi. ini aja ya. Iya. Kopi. Mau Sama deh kopi. kopi hitam. Oke. Saya Kopi. ngambil kopi ya? Saya keluar dulu dong. Iya, boleh. Saya aja ngambil kopi ya? Iya. Ya udah bentar ya. boleh dicoba. Nanti harus di Kenapa dikebet ya? Menu karet ban begini beli di mana, Pak? Kan ini warungnya. Kita buat sendiri. Olahan-olahan gini. Oke. Dan perlu Mas tahu nih, Mhm. ini semua yang ada di sini tuh olahannya dari tepung beras. Oh, dari tepung beras. Betul. Kita menyediakan dari yang beras gitu. Oh, dari tepung beras. Jadi nggak pakai tepung terigu ya? Iya. Hmm. Kayaknya gitu sih. Apa aku nggak tahu ya beda tepung terigu sama tepung beras. Ini tepung terigu. Oh, ternyata tepung terigu mas. Maaf ya kurang briefing. Ini bisa di-cut nggak sih? Enggak mas, usah dikat. Nggak pakai cut. Ini mohon maaf saya hari ini baru pertama kerja tapi saya udah Oh iya, ini asisten saya di warung ini. Dia baru pertama kerja tapi tolong turun. maunya kan menumis ya, tapi tangannya yang ditumis. Iya, saya lupa. Tangan saya mirip kayak kangkung. Oke. Pelayanannya bagus di sini ya. Iya, kita tuh baru buka mas di sini. Iya. Makasih loh kopinya, Mbak. Iya. Iya, sama-sama. Kita tadi ngomong mas mulu. Namanya siapa sih mas? Boleh kenalan nggak? Ya, gue masuk nggak sih? Ini podcastnya makan terus ya? Boleh loh mas, makan, aku pun mau makan. Enggak. Ini namanya apa sih? Ini boleh sambil makan Anda yang jualan ya, ini warung Anda. Saya kan magang. Kue apa ini? Kue kukus. Ini kue kukus aja. Kayaknya cucur ya? Ini kue bunga. Fokus. Kukus. Suka-suka deh. Ini kue lapis. Iya. Lapis tenun nggak ada? Kenapa jadi tenun? Tapi ini dingin banget mas. Mbak, ngomong-ngomong kok nggak jualan mie sih? Padahal saya Biasanya jualan mie ya? kalau di warkop, di warung-warung gitu kan pada jualan mie. Tepung habis mas. Tepung habis. Habis. Nggak ada. Padahal lagi ada apa ya? Suplainya jadi Emang sedikit aja sih. Ini dari tepung ya? Dari tepung. Nggak tahu sih. Kebetulan kemarin ada dari rumput sih. Tiba-tiba nanya, mie dari tepung iya dong. Mbak, itu daftar pertanyaannya. Udah deh. Ini tablet ini tablet kayu kita. Masalahnya ini kan ada daftar pertanyaan. Tapi gini ya, nih lihat nih. Nih, ini kan identik ya sama mie instan. Ya sebelah itu lah ya. Kenapa warung itu identik sama mie instan? Kenapa Indonesia itu identik sama mie instan? Kayak tadi nanyain mie instan. Ini kan padahal kita punya makanan lain kan? Karena apa mie instan gitu. Kenapa nanya ke saya? Ini nanya ke Mbak yang jualan. Kenapa ininya dicetak begini? Tahu saya tanya Nggak tahu, magang. gitu. Produser gimana ya itu ya? Produser. Ya, siapa nih? Itu Bibi. Doro. Itu lagi itu preman lagi duit sewa. Preman lagi duit sama Jadi warung makan mas. pakai tangan kiri karena tangan kanan saya bermasalah ya. Ini boleh nggak sih ditata dulu, Jo? Enggak. Nggak ada di tata-tata. Udah nggak apa-apa. Tapi serius deh, emang nggak boleh makan mie instan? Makan mie instan boleh. Boleh-boleh aja gitu. Ya, setiap warung biasanya ada mie instan. Cuman yang ya bukannya saya nggak mau makan mie instan, saya kadang juga makan mie instan karena memang di warung juga udah banyak gitu ya. Ya cuman
Teman-teman tahu nggak sih mie instan asalnya dari mana? Indonesia lah. Lihat benderanya merah. Nah, Merah, biasanya kan kayak merah kuning. Merah kuning Jamaika kali, Bro. Namanya aja Indonesia mie. Berarti Indonesia dong. Itu nah brandnya. ya. Lokal. Oke. Berarti mie instan lokal. Tahu nggak mie terbuat dari apa? Dari mie. Coba lagi, Mbak. Dari tepung. Dari tepung. Tepung apa? Tepung terigu. Tepung terigu ya? Tepung terigu. Tahu nggak bahan baku tepung terigu apa? Enggak. Gandum. Gandum. Bisa nggak Indonesia nanam gandum? Bisa. Nggak tumbuh tapi ya? Bisa. Nanam kan nanam. Nanam. Ditanam kan bisa. Nanam, tapi tidak bisa berproduksi secara baik. Makanya kita tuh sebetulnya kalau makan mie ya kita sama aja dengan enak sih ini. Sebenarnya kalau kita makan mie, semakin banyak makan mie, maka semakin kita bergantung kepada negara yang bisa menghasilkan gandum. Sedangkan kita kan nggak bisa menghasilkan gandum gitu. Contoh negara-negaranya apa tuh? Contoh? Nih, misalnya kemarin Pak Jokowi sempat ke Ukraina juga tuh. Ikut perang. Ya, enggak juga. Enggak. Iya, Kok diain? Emang lain. Ikut perang. Ya, saking negara khawatirnya dengan stok pangan kita. Dan entah mungkin sebegitu bergantungnya kita dengan terigu sampai pemimpin negara juga khawatir gitu sampai ngomong ke Ukraina, ayo tolong diimpor lah gandumnya gitu supaya kami juga punya supply gitu. Sampai dia melobi-lobi Ukraina kayak gitu. Bagus dong, membantu masyarakat mengimpor kebutuhan masyarakat Indonesia. Enggak, masalah di sana lagi perang. Iya. Mereka juga butuh pangan buat mereka sendiri. Gitu. Mereka di sana juga makan mie. Memang enggak sih. Tapi tindakan yang barusan sampai ngelobi Ukraina untuk impor lagi dong gandumnya. Itu berarti bagus dong. Ekspor lagi dong gandumnya ke Indonesia. Iya, berarti bagus dong memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia yang 90%, nggak tahu sih berapa persen. Itu kebutuhannya mie instan atau tepung lain dah. Berarti bagus dong. Presiden berarti peduli sama kita. Memang peduli sama kita, tapi kita nggak tahu kalau pola konsumsi kita udah berubah. Kalau kita anak-anak muda sekarang, nih aku tanya teman-teman deh. Ini kan bukan anak muda, ibu-ibu ya. Karena udah jualan nggak bisa. Ibu kalau lagi bingung mau makan apa, lagi hujan-hujan nggak bisa keluar, terus kemudian nggak punya beras, biasanya makan apa? Makan mie instan. Enak lah. Itulah. Nah, itulah yang berubah gitu. Jadi bentar ini makanya kok kayak pasir ya? Dikorek-korek. Nggak bisa. Jadi kalau pola makan kita berubah jadi ke mie instan, problemnya apa lagi? Iya, semakin kita bergantung pada negara lain. Yang ketika di negara lain ada konflik, mereka mengutamakan kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak mau mengekspor ke negara kita. Terus kita mau makan apa? Nah, disitulah problemnya. Kenapa kita tidak boleh harusnya berubah dari, kan dulu kita makan nggak usah jauh-jauh kan? Singkong di belakang rumah udah ada, ubi di dekat-dekat kita, kemudian tales di Cisarua misalnya itu lebih dekat, dan ya itulah mungkin yang dimaksud dengan pangan lokal gitu. Kenapa kita jangan sampai berubah lah gitu. Jadi mie instan bukan pangan lokal? Memang definisi pangan lokal belum ada ya. Terminal ngomongin definisi. Kan lagi nunggu ini kan, nunggu jurusan kan. Itu dia. Jurusan Lebak Bulus. Bondowoso. Sebut saja. Mana satu sana? Bondowoso di Mbak, Jawa Timur, Mbak. Iya. Maaf ya. Ngomongnya juga Madura di sana. Apa tadi? Kenapa? Apa berarti mie instan bukan makanan lokal? Bukan makanan Indonesia? Kan itu Indonesia banget. Dari dulu banget orang-orang mie instan selera. Saya juga pas dulu waktu sekolah tuh ya, waktu renang tuh dibawain mie kotak. Nah, justru itu yang menjadi kita melihat
pangan itu jadi apa ya? Jadi semakin sempit gitu loh. Bahwa wis ini kebanggaan kita. Kita membanggakan brand tersebut gitu ya. Sedangkan kita tidak bisa memproduksi asal bahan pangannya gitu loh. Iya, kita mensejahterakan petani, tapi petani Amerika mungkin, petani Ukraina mungkin kalau kita impor gandum dari sana gitu kan. Nah, problemnya ketika itu udah berubah lah, petani-petani padi kita terus gimana? Siapa yang mau nyerap gabah kita gitu kan? Misalnya gitu. Kalau kita berubah dari makan nasi untuk ke makan mie gitu, kita nggak bisa nanam gandum kok. Gitu loh. Maksudku gitu aja sih. Tapi kalau sekarang ini tuh teman-temannya Masnya atau yang lainnya gitu setahu Masnya tuh banyakan yang lebih banyak makan mie atau nasi? Nah, kalau sejauh mata memandang atau apa gitu. Ini yang ironi dari bangsa kita ya. Apa sih tadi? Nah, ini yang ironi dari kita lah, maksudnya. Dulu mungkin nenek moyang kita jarang juga makan nasi karena banyak ganti-gantinya yang lain gitu, tadi kayak saya bilang singkong, ubi dan lain-lain tadi. Nah, sekarang kalau nggak makan nasi bukan ke situ lagi, bukan ke bahan lokal lagi, tapi ke mie gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang konsumsi karbohidrat kedua terbesar kayaknya adalah gandum gitu. Yang pertama itu tadi nasi atau beras, yang kedua gandum gitu. Iya, bisa kita bayangkan kalau anak-anak muda sekarang apa-apa mie begitu. Jadi dia, kalau pertanyaannya banyak nggak sih teman-teman yang makan mie? Banyak banget. Bahkan sekarang di desa-desa, teman-teman pernah ke desa kan, sering ke desa kan? Biasanya bahkan konsumsi pangan di desa-desa juga udah berubah. Kadang teman-teman datang situ, "Mbak, silakan makan." Apa yang disuguhkan? Biasanya mereka kadang menyuguhkan mie instan juga ya. Karena mereka menganggap itu masakan yang istimewa, mungkin begitu ya. Iya, istimewa, tapi di balik itu semua kan biasanya mereka menyuguhkan hasil panen mereka, hasil apa mereka. Karena mereka beli terus kemudian menyuguhkan bahwa ini makan istimewa untuk tamu gitu. Mengerikan, orang yang memproduksi pangan justru pola makannya berubah dari beras ke mie instan itu gitu. Ngeri banget ya. Tapi adanya mie instan itu gara-gara apa sih? Kalau aku sih ngelihatnya ya, karena mie instan ini sering ada di sembako nih. Pasti kalau misalkan sembako nih kudu harus wae ada mie instan. Paketnya pasti ada mie instannya kan. Gitu kan. Apakah itu emang gimana ya? Siapa yang mengasih apa ya, mendorong itu? Apa karena dia murah, lebih murah dari beras? Atau memang bantuan itu ada kerjasama sama mie-nya itu ya? Tapi kenapa nih? Kan si beras kan dari Indonesia nih. Nggak ada tisu ya? Jadi minjem serba dong. Nih, beras kan dari Indonesia. Kenapa harus Kenal dulu. Gak apa-apa, Mas. Tadi habis ngelap kompor sih, Mas, kebetulan. Nggak apa-apa. Sama-sama minyak. Kenapa beras itu lebih mahal daripada mie instan? Padahal kan berasnya dari Indonesia, mie instan tuh dari luar. Jadi itu kebanyakan pola konsumsinya jadi berubah jadi makan mie instan. Iya, karena rata-rata masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah prefer, apalagi anak kosan nih, nggak sanggup kan beli nasi ke warteg gitu. Adanya mie instan 3 kali sehari plus proma. Berani ya? Masuk. Itu lokal ya, obat lokal. Obat lokal untuk obat lambung lah ya. Iya, kenapa tuh, Mas? Itu salah siapa tuh yang mengubah kita jadi doyan mie instan, dan mie instan jadinya harganya murah. Kalau mie instan mahal, nggak akan ada yang berubah ke mie instan. Iya. Jadi makanan superior. Ini ngobrol di terminal tuh begini. Iya. Gila banget tuh. Belum pernah kan nongkrong di terminal? Baru kali ini. Iya, baru kali ini.
Baru ngerasain ada ban goreng ini. Emang kalau itu bisnya mogok, bannya betus, langsung goreng. Bis ya. Iya. Enak tapi enak. Rasa sendal jepit ya, Pak. Pakai tepung beras tadi ya. Iya, betul. Iya, sebenarnya yang menjadi problem di kita adalah kita di dunia yang serba begini kadang terjebak pada pangan itu yang penting murah, ya kan? Terus yang penting praktis biasanya. Coba teman-teman 2.500 Kembalian. Nah, maksudnya 2.500 udah bisa beli mie. Gak boleh sekarang 3.000-an gak sih? 2.500 Ya, yang 2.500 Merek yang merek F. Iya. sari apa tuh? yang merek Mbak ini Oh iya. itu berapa ya? Iyalah, kita anggap yang 3.000 lah. Ya 3.000. 3.000 teman-teman ambil terus dimasak, hanya butuh nasi butuh api sama air. Paling telur lah nambah ya. Telur udah sangat istimewa. Cuman 3.000 udah jadi makanan gitu kan. Udah jadi makanan bagi teman-teman, sumber karbohidrat ya begitu. Nah, kalau teman-teman beli beras ya 3.000 paling dapat sepertiga kilo lah. Dapat sepertiga kilo. Masih harus beli lauk, masih beli apa gitu. Tapi maksudnya adalah ya kita sering terjebak di situ. Apa-apa yang praktis gitu kan. Rhoma Irama pernah bilang, Dreng. kenapa semua yang enak-enak Itu yang dilarang? Ya, betul. sebenarnya kita tahu apa yang instan itu sebetulnya juga nggak baik bagi tubuh kita begitu kan. Walaupun kalau di penelitian yang bikin mie berbahaya kan sebenarnya garamnya terlalu banyak di situ, kemudian MSG-nya ya? MSG macam-macam di situ. Itu yang bikin memacu banyak hal, darah tinggi macam-macam kayak gitu. Jadi ya kita sering aja terjebak di apa namanya, yang penting murah, yang penting praktis gitu, tapi kita nggak pernah mikir asal pangan itu dari mana kira-kira. Kita nggak tahu kalau gandum itu misalnya gandumnya adalah gandum transgenik yang gennya diubah-ubah gitulah dengan mekanisme tertentu dan itu bisa berdampak ke tubuh kita misalnya. Kita nggak tahu juga apakah gandum itu seberapa besar gandum menyumbang emisi, karena kita mengangkut ini kalau ngomongin iklim ya, ini kan Terminal banget ya bahasanya ya, pas ya. kan ada asap-asap gitu kan. Iya. Sama, asapnya sama, tapi kalau kita ngirim gandum dari Amerika ke Indonesia, ini asap yang dikeluarkan juga semakin banyak gitu. Kenapa nggak ngirim ubi dari Cisarua ke Bogor sini kan? Kan lebih apa yang ditimbulkan dampak lingkungan juga semakin kecil gitu loh maksudnya itu. Dan kita terjebak yang penting murah, iya murah, tapi dampaknya apa kita nggak tahu. Kopi dulu ya. Ngopi dulu. Saya baru pertama kali ada di terminal begini. Iya, karena kita nggak ada pelanggan lagi, jadi Masih Ya, aja kita tanya-tanya. Karena kita baru buka warung, jadi kita mikir-mikir ya mau menyediakan apa nanti. Betul. Kita jadi kepikiran, berarti Iya. makanan yang kita sajikan ke pelanggan nanti tuh harus dipikirkan berasal dari mana gitu. Ya, iya bagus lah. Ini bagus dari ban kan? Enggak ya? Ban Tepung beras ya. Ban kan dari karet lokal. Tapi Oke. kalau misalkan mie instan, mie instan ditiadakan nih, apakah pemenuhan karbohidrat lewat berasnya itu bisa terpenuhi gitu? Sampai mie instan udah, beras ada dari Indonesia tapi masih impor, itu kenapa Iya. ya? Nah, kita kalau ngomong gandum, nah ini jangan sampai bias ya. Kita ngomong gandum tuh bukan hanya mie instan, macam-macam roti, macam-macam lah itu misalnya. Nah, kalau saya sebetulnya bukan sebuah keniscayaan bahwa kita mengembalikan lah kejayaan pangan lokal yang ada di tempat kita gitu. Mie jagung kan ada juga sebetulnya. Bihun itu ya? Bihun. Bihun tuh mie jagung. Mie jagung. Jadi Iya.
jangan terjebak di bentuk mie-nya gitu ya. Tapi apakah sumber pangan yang kita makan itu kita tahu itu asalnya dari mana gitu kan. Kalau nih misalnya kalau oke, dengan satu mekanisme mie instan hilang gitu. Tapi anak-anak muda tiba-tiba punya gerakan, oke, kita bikin mie nggak apa-apa, apakah itu mie ubi kayak mie apa gitu. Akhirnya dalam kesadaran yang benar itu ya kita nyari bahan pangan yang kita tahu asalnya dari mana. Kita memberikan dampak ke petani-petani yang ada di sana. Kita memberi dampak supaya kita nggak menyumbang kerusakan lingkungan lebih besar kan gitu. Dan kita bisa memilih itu daripada sekedarannya yang instan aja lah. Karena yang instan sesungguhnya tidak baik bagi kami. Tapi kalau aku sendiri ngerasa ini ya, eksistensi dari si nasi ini masih ada karena Indonesia ada budaya kalau belum makan nasi ya dibilangnya belum makan. Betul. Tapi sekarang kayaknya anak-anak muda gimana? Kadang juga nggak ada sih yang kayak nasi banget gitu. Kalau aku masih bisa menggantikan karbonasi sih, masih bisa menganggap kentang gitu ya. Gandum. Aku baru menyadari bahwa itu tuh gandum kayak makan oat. Ya. Dulu aku tuh sering pagi-pagi tuh mengganti nasi dengan oat gitu, tapi dipikir-pikir, gandum. Saya juga sebagai anak kosan sih ya lebih sering tadi ya mie gitu. Karena misal di kosan ya udah hujan malas keluar kan nyari makan nasi atau gimana gitu, ya udah makannya mie instan. Tapi sekarang karena udah tahu mungkin bisa aja diminimalisir gitu kan. Mungkin teman-teman juga yang di rumah juga bakal nantinya kayak gitu. Iya. Sayangnya memang teknologi pangan kita juga mungkin penelitian udah banyak ya. Apakah ini menggantikan tepung terigu tuh dengan ada mie instan, tapi mie instan apa gitu. Misalnya mungkin udah banyak tapi belum masif gitu, sehingga ya kita seolah-olah tidak punya pilihan lain selain mie instan. Betul. Makanya aku biasanya bilang ke teman-teman, kita memutuskan kita mau makan apa itu udah keputusan politik, bayangin. Ya toh? Duh, iya loh. Kenapa bisa gitu? Nih ya, teman-teman, misalnya di sini ada ubi bakar Cilembu, terus di sini ada mie instan. Teman-teman milih, oke, aku milih untuk makan ubi bakar Cilembu aja supaya petani-petani di sana tetap bisa menanam misalnya. Petani-petani di sana tetap bisa dapat untung. Supaya kita nggak menyumbang emisi kita nggak menyumbang kerusakan lingkungan lebih besar, karena kalau kita milih mie instan ini yang jauh yang kita sejahterakan ya petani juga, petani Amerika mungkin gitu kan. Nah, kita tahu, kita lebih jelas, ini ubi Cilembu nih, petani yang nanam itu di sana nih. Kita tahu kondisi tanah Indonesia gimana, misalnya begitu. Jadi ini keputusan politik teman-teman mau mensejahterakan petani yang mana gitu. Nah, jadi saya selalu mengkampanyekan itu. Jadi makan itu adalah keputusan politik. Gitu ya? Selalu mengkampanyekan itu ya. Dari tadi ngomong-ngomong kopi. Mas ini siapa sebenarnya? Iya, kok Mas tahu segalanya? Apakah Mas ini petani ubi Cilembu apa ternyata distributor mie instan? Ya. Di Wonosobo ada 10.000 hektar barangkali kan? Sebetulnya saya ya mau mudik. Saya seorang kakak-kakak gitu kan. Ya, kakak-kakak yang pencinta mau Raisa. Mudik ke Raisa. mau mudik ke Wonosobo gitu. Tapi karena saya dari awal udah tertarik warung kopi. Mas, bukan warung kopi gitu. Apa sih? Warung terminal. Oh, warung terminal ya. Tapi ada kopinya. Bisa apa aja di sini, ada apa aja, semua makanan ada. Aku ngeliat makanan kayaknya oke tuh. Oke kan? Dan nggak menyediakan mie. Nah, saya coba tanya, kenapa nggak menyediakan mie? Karena belum beli, Mas. Oh iya. Gitu. Sebenarnya itu sih ya. Tapi kita sekarang jadi tahu kan, kayaknya kita bakal minimalisir dan keputusan kita benar untuk gak menyediakan mie kayaknya.
Iya, mie instan terutama. Kalau misalkan mie yang lain kan bisa. Misalnya mie apa? Mie bihun, Mie bayam. Atau kalau misalnya teman-teman ada inovasi yang kalian tahu nggak soal mie yang dari pangan lokal atau dari bahan-bahannya dari Indonesia gitu, bukan hanya dari tepung terigu atau gandum tadi gitu kan? Bisa aja di komen gitu. Mie lantan. Oh, brand ya. Kita udah. Tapi Mas, aku lupa ini. tab ini. Ini. Kita kan nggak bisa menutup kemungkinan ya kalau produksi mie instan di Indonesia itu bisa sampai ekspor segala macam dan memutar laju perekonomian yang luar biasa gitu. Kita berarti tidak bisa menutup kemungkinan untuk meniadakan mie instan tersebut. Iya. Terus? Maksudnya kan Yanti. Gak ada ya Yanti. mie instan ini kan udah masif banget gitu kan orang Indonesia. Aku mau nanyain sejarahnya kok bisa jadi mie instan gitu. Dan lain-lain. Iya. Itu tuh Mas tuh hidup sampai zaman dulu nggak sih, atau mempelajari mie instan dulunya tuh gimana gitu bisa sampai semasif ini gitu. Zaman perang itu apakah mereka udah makan mie instan yang di pop itu ya? Misalkan lagi perang tuh makan mie instan pop atau gimana gitu? Apakah udah apakah belum gitu? Sebenarnya dari mana mie instan ini gitu, dan apa marketingnya pada saat itu sehingga pola konsumsi masyarakat itu jadi berubah gitu. Skip ya Mas? Nggak tahu sih sebenarnya. Walaupun ya kita tahu kalau mie itu kan kayaknya dari Asia Timur gitu ya. Cina gitu ya? Kayaknya kan noodle gitu kan dari Cina. Cuman memang dari yang pasti dari dulu kita nggak menanam gandum itu jelas tidak bisa ya. Ya kan? Sampai kapanpun nggak bisa ya Mas? Bisa, tapi tidak optimal. Itu kenapa? Karena tanahnya nggak sesuai? Iya, karena suhunya. Karena iklim kita nggak cocok untuk menanam gandum. Iklim kering ya gandum itu. Kan ada timur, ada daerah timur yang lumayan kering. Enggak. Memang agroklimat kita juga tidak cocok untuk menanam gandum, sehingga secara kebudayaan juga masyarakat tidak terbiasa juga ada apa namanya, kalau olahan tepung terigu mungkin sudah banyak baru-baru ini gitu kan, yang banyak kayak misalnya cimol, cilok kayak gitu-gitu kan lebih banyak tepung tapioka kan, betul, singkong yang bisa kita produksi sendiri gitu. Kalau tepung terigu kan mungkin baru-baru ini ya gitu, karena memang kita nggak punya budaya untuk menanam itu gandum gitu. Nah makanya ya apa? Ada telepon nih. Ini pesanan online. Kita COD ya. Kamu yang reject lagi. Kalau nggak salah ban dalam goreng. Ya begitulah. Memang minum dulu lah. Bisa nggak sih diulang lagi nih? Enggak Mas. Emang nggak capek diulang-ulang? Udah nggak original Mas. Saya lagi ngintip ini menu. Kan tadi kan sebenarnya juga sering dengar sih, kayak misal tadi kan bahan gandum itu ternyata impor loh dari luar. Iya. Terus baru tahu ya. Ini dioptimalisasikan atau lebih dieksiskan lagi untuk pangan lokal, terutama mungkin beras gitu kan. Atau yang lainnya juga. Tapi ada isu juga nih, beras ternyata juga impor. Itu gimana? Berarti nggak lokal dong. Isi juga dong. Nggak lokal dong. Ya. Saya Google siapa ya? Ya. Gini loh, yang sebetulnya kan kita punya sejarah panjang dengan beras ya. Walaupun banyak versi gitu, beras itu ada yang bilang beras kita dibawa oleh China atau beras kita dibawa oleh Pakistan, atau ada yang dari Afrika, ada juga yang bilang beras itu apa namanya asli dari Indonesia gitu. Nah tapi memang karena budaya itulah maka konsumsi beras kita juga tinggi. Selain kalau teman-teman tahu mungkin pernah dengar revolusi hijau ya. Dulu itu kan
sebelum beras itu semasif sekarang, sepopuler sekarang, dulu ya masyarakat kita ya banyak makan pangan-pangan lokal gitu yang beragam. Ada ubi, terus kemudian singkong, sorghum, kacang-kacangan, macam-macam ya di situ. Nah, terus kemudian karena ada revolusi hijau itu sebenarnya berawal dari ada satu teknologi di Meksiko yang itu bisa meningkatkan 2 kali lipat panen gandum di Meksiko. Waktu itu 60-an lah. Terus kemudian pemerintah Indonesia melihat itu karena ada gejolak politik ya, terus kemudian karena berambisi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini teknologi bagus nih. Maka dilakukan secara masif. Dulu ada Bimas namanya. Bimas. Apanya Bisma? Bis masyarakat. Itulah secara masif melibatkan TNI, melibatkan semua orang pokoknya. Oke, harus nanam padi dengan varietas ini. Pupuknya harus ditambah sebanyak segini. Benihnya harus pakai ini pokoknya. Cenderung maksa ya berarti. Ya, supaya tidak ada hama, harus menggunakan pestisida sebanyak mungkin. Berarti tanda kutip kimia buatan. Iya. Yang teknologi itulah yang kita impor dari barat tadi, yang di Meksiko ada bisa panen gandum naik pesat gitu kan. Memang setelah itu kita tahun 84 itu kita swasembada pangan. Iya. Bukan swasembada pangan, swasembada beras. Klaimnya. Iya, di zaman Soeharto kita swasembada beras. Hanya sampai 1986. 2 tahun. Iya. Hanya 2 tahun, terus kemudian 2 tahun itu presiden sampai mengeluarkan impres melarang beberapa jenis pestisida karena setelah itu ada pusuh, ada serangan wereng secara masif di sawah-sawah di Jawa terutama. Nah, sehingga 2 tahun setelahnya kita impor beras lagi. Gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau sering ke desa sering bilang juga kan, ini makan tuh harus nasi. Kalau nggak makan nasi itu belum sejahtera gitu kan. Kamu makan ubi-ubian nggak punya duit ya gitu. Karena dia bilang gitu kan kalau di desa-desa itu karena doktrin nasi itu tadi, beras itu tadi. Jadi dari awalnya negara nenek moyang kita yang makannya beragam diseragamkan harus nasi supaya kamu sejahtera gitu. Nah, hilanglah yang tadi itu banyak-banyak. Ya jatuhnya jadi cemilan ya. Buat apa kita nanam lagi? Sekarang udah beli nasi aja lah gitu kan. Nah, gitu. Itu perubahan pola konsumsi kayak begitu juga. Nah, selalu ada perubahan pola konsumsi ya. Persis. Nah, dan perubahan pola konsumsi kan selalu dipengaruhi kalau pola konsumsinya beras ya produksi berasnya harus banyak. Ya. Nah, sekarang udah berubah nih pola konsumsinya. Produksi yang makan beras semakin banyak. Sawahnya berkurang karena penduduknya semakin banyak, sawah-sawahnya digantikan oleh pabrik, oleh rumah, serangan hama, macam-macam, sehingga produksi kita sekarang kurang untuk memenuhi mulut-mulut kalian inilah. Lain memang. Makanya impor gitu. Nah, masalah nggak? Enggak dong. Hah? Nggak masalah dong. Masalah apa enggak ya? Masalah apa enggak? Kan kita kembali lagi ke obrolan kita. Semakin kita sering bergantung kepada negara lain, ya semakin kita nggak punya kedaulatan. Ya kalau negara lain mau jual ke kita lagi, kalau enggak, gimana gitu. Harusnya kalau mau ya kita optimalkan produksi kita di Indonesia ini gitu loh bro. Di semua jenisnya ya mas ya? Ya. Melulu beras tapi produksi untuk yang di singkongnya mungkin. Persis. Ya. Yang lain-lainnya. Betul, artinya semakin kita nggak tergantung orang lain ya semakin bagus gitu kan. Gitu kira-kira. Tapi kalau boleh kopi lagi? Boleh. Bentar, agak nambah ya. Ini bisnya belum datang soalnya. Apa namanya? Berarti kalau misalkan dilihat-lihat lagi sebenarnya beras juga kita masih tergantung, kalau ngelihat dalamnya lagi masih tergantung sama pupuk dan pestisidanya dari luar juga dong. Iya. Saat ini kan kita masih impor pupuk pestisida. Iya.
Memang kan? Iya. memang efek dari revolusi hijau itu juga besar sekali dan mendarah daging sampai sekarang. Ya toh? Iya. Kebutuhan pupuk, kok kebutuhan pupuknya petani menggunakan bahan-bahan input-input dari luar itu juga semakin besar gitu. Kayak di Pantura mereka padi satu musim tuh udah nyemprot bahan kimia itu 11 kali satu musim bayangin. Sedangkan pestisida kimia kita 100% bahan aktifnya itu impor. 100%. Pupuk kimia kita juga impor juga beberapa kayak yang berbahan dasar batuan ya, karena kita nggak punya batuan fosfor kan. Termasuk dari Rusia kemarin. Nah, Pak Jokowi ke Ukraina dan Rusia kemarin juga itu. Karena pupuk juga. Iya. Ayo Pak, tolong dikirim ke Indonesia lah gitu. Nah, ya karena jalur dagangnya kan karena perang ya terhambat gitu kan. Itu. Jadi ya sekarang efek dari revolusi hijau dan kamera baterainya diganti juga besar berdampak gitu. Ini yang terakhir aja tuh masuk tuh. Apa yang harus dilakukan? Kenapa jadi kita briefing di sini enggak apa-apa. Setelah panjang segala macam gitu mie kan. instan, nasi gitu, kita nggak mungkin ngilangin mie instan. Kita saat ini kita sebagai ibu-ibu Gen Z ini tergantung kamu lah. Kan kamu mau makan mie instan apa enggak keputusan politik. Betul, tapi menghapuskan di Indonesia gitu loh, Mas. Gitu karena posisi kita sebagai ibu-ibu Gen Z atau sebagai Gen Z ini untuk menghapus atau blacklist mie instan itu kayak terlalu jauh gitu kan. Atau radikal sekali ya kalau sekarang ya. Iya, kalau sekarang terlalu radikal dan pasti banyak pro dan kontra gitu. Makanya kita buat podcast ini buat edukasi teman-teman. Lalu apa yang bukannya kita di terminal ya ini ya? Terminal. Apa yang bisa dilakukan ibu-ibu Gen Z ini? Terutama orang-orang kayak kita untuk bisa berkontribusi membantu petani gitu. Sekecil apa kontribusi kita yang bisa berdampak gitu kepada petani Indonesia. Pertama begini ya guys. Produk itu akan selalu ada kalau ada yang beli. Ya. Semakin banyak yang beli ya mereka semakin senang akan memproduksi terus menerus. Ini hubungannya dengan keputusan teman-teman untuk memilih pangan asalnya dari mana tadi itu. Ya, kalau teman-teman sadar, oh iya ya, kalau aku beli mie dampaknya begini. Kalau aku makan ini dampaknya begini gitu ya. Ya, silakan saja itu pilihan, tapi karena teman-teman udah sadar ya, harapannya teman-teman memilih dengan sadar lah itu apa gitu. Yang dimakan apa. Kemudian yang kedua kayaknya bisa kita mulai dari gadget kita masing-masing, misalnya bisa kita mulai dari kebiasaan kita. Oke, karena misalnya kita harus mulai lagi makan pangan lokal supaya orang lebih banyak makan pangan lokal. Kalau orang banyak makan pangan lokal, petani juga akan nanam. Iya kan? Petani juga akan, nih permintaan ubi cilemu banyak juga nih, tanam gitu kan. Nah itu kita mulai aja. Kita sebagai konsumen toh, kita nggak ikut makan misalnya begitu. Terus kemudian juga Genzi ini yang lagi kuliah, lagi apa? Udah ada yang kerja loh Genzi. Ada yang kerja misalnya dia kerja di perusahaan pangan yang besar gitulah, kita sebut Indo apa misalnya gitu ya. Atau apa gitu ya. Iya, ayo kita yang di industri juga harus mulai melihat gitu kan. Kalau ada temuan bagus, inovasi bagus, kita bisa merubah ini supaya ada mie misalnya berbahan baku apa gitu. Ini perusahaan juga kalau mau melihat peluang itu bagus juga gitu, karena kan sekarang mulai turun ya konsumsi beras, di sisi lain kan konsumsi beras turun ya, bagus juga, tapi harapannya jangan berpindah ke mie dong. Gitu ya. Kalau bisa ke pangan lokal kan bagus gitu. Kira-kira itu. Jadi Gen Z sebagai Gen Z yang biasanya jadi SJW di TikTok, di
Twitter ya. Oh, ayo kita bisa mulai dari Malah TikTokan di sini kita. jari kita masing-masing. Politik. Mereka yang sering ngevlog, mereka yang sering moto makanan dulu ya. Pesan makanan online. Pesan makanan online boleh aja, tapi pesan yang kalian tahu lah, ini kalau kamu makan ini yang berdampak siapa gitu loh. Gen Z tuh keren. Iya, suka dibully tapi kan. Gen Z. Oke. Itulah kira-kira. Saya ini base Wonosobo jam berapa ya? Sekarang tuh masuk callingan terakhir. Udah Oke. dipanggil ya. Terakhir ya, dipanggil ya. Tapi callingan dari kita juga kayak mau berakhir harus ada closing statement dulu nih Closing dari statement. Mas ya. Kurang enggak? Tadi enggak closing. Oh, kurang ya tadi ya? Masih mau ada closing enggak? Apa itu udah closing? Ini udah kayak Apa debat presiden ya. Udah pemilu, udah lewat pemilu. Iya. Udah lewat ini tayangnya. Oke. Closing statementnya ini aja. Eat locally, think globally aja. Oh. Gitu aja tuh. Menyala abangku. Menyala abangku. Padi. Jedak. Padi. Iya, Ibu Padi. Menyala bangku. Oke. Terima kasih kepada Mas Wonosobo yang Mas ingin Wonosobo. kembali ke Wonosobo. Tasnya enggak ada. By the way yang mau mudik. Titipin di di Iya. pos tadi. Nanti jangan lupa untuk bayar di kasir sana ya, di depan sana. Iya. Buat Bonnya pembayaran bayar. ban dalam goreng Ban dan dalam kopinya. Dan oli itu. Kita Ini apa ya? Jangan jangan. properti Mas. Oh. Ini pangan lokal juga? Bukan ya. Buang sini dah. Iya. Banyak pangan lokal yang baru saya tahu. Iya, itu harus diketahui sejak dini ya. Harus ya Kak ya. Oke, di segmen yang kali ini nih banyak banget edukasi soal gimana nasi dan mie. Harapannya teman-teman juga makin teredukasi atau juga makin sadar kalau apa yang kita makan tuh sebenarnya kita harus tahu asalnya dari mana dan Betul. kita bisa berkontribusi dari sisi mana buat mengurangi emisi. Dan mensejahterakan petani lokal. Betul. Udah pinter nih. Tahun. Kita juga pengen tahu nih teman-teman di rumah lebih milih mana sih, mie atau nasi? Nanti jangan lupa di komen juga. Bisa sharing-sharing juga inovasi-inovasi yang pernah teman-teman temui, bahan-bahan dari mie itu yang dari lokal ya, dari lokal Indonesia, atau misal ada mie dari ubi atau apa gitu barangkali. Tadi kan Iya. ada dari jagung atau Betul. barangkali dari sayuran atau apa gitu. Iya, Itu atau mau juga promosiin apa. makanan-makanan lokal kalian di bawah sini. Tidak harus mie kan banyak juga. Ini valid. Episode 1. Oke, karena ini bakal nanti tayang di YouTube, jangan lupa untuk subscribe YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa nyalain notifikasinya juga. Jangan lupa komentar dan ikuti terus segmen-segmen selanjutnya. Dan kalau ada narasumber dari kalian yang pengen dihadirkan, jangan lupa komen juga ya. Oke, Kalau ngadirin presiden gimana? kalau ngadain presiden. Siapa lain. presidennya? Mbak, base-nya aja. Oke. Terima kasih buat Masnya. Sekarang kita tutup. Ini ada nih warung terminal. Mas harus ikutin. Harus ikutin ya. Kalau dia bilang warung terminal, Yuk mampir sini ngobrolin pakai pangan. sini. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Iya. Baru Yuk, terminal ngobrolin bus. Udah gitu aja Mas. Itu Yuk kan. mampir sini ngobrolin pangan. Oke, Siap siap. ya Mas ya. Siap. Nanti akan mau keluar Mas kameranya yang ini Mas. Oh, yang mana ini? Yang Yang ini, diganti ya. baterainya tadi ya. Iya. Masih nyala nggak ya dari tadi madep sini? Produsernya Mbak supir bus. kenek ya. Oke. Mbak Ces. Oke. Gimana? Yuk mampir ngobrolin. Yuk mampir sini. Ngobrolin pangan gitu. Oke. Warung terminal. Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Thank you.